Tanganmu gemas, mata menyipit. The Writers. Oke, teman-teman itu bisa dengerin theme song kita yang video klipnya baru di pagi jam 9 tuh di fanpage-nya kita. Fanpage-nya The Sumukers. Kalau di FB The Sumukers, kalau di IG Mbak Dona atau Mami tolong tulisin _Sumukers. Terus di Facebooknya juga ada The Sumukers pakai Z belakangnya. Itu monggo dengerin yang tadi klipnya yang kata Kang Asep tadi asik banget. Itu klip itu dibuat oleh Jakapax ini Mas Bian. Kalau liriknya ya? Iya, liriknya lo bikin puisi Kang, nggak usah pakai apa kayak orang bersin, kayaknya udah jadi deh itu bersin langsung. Iya, langsung bersin udah jadi. Napasnya aja udah puisi ya. Iya, nafas puisi, kebayang gak sih istrinya? Di sebelahnya dipuisiin terus. Gitu kan. Jangan-jangan istrinya aja. Iya, kita curiga juga istrinya puisi, jangan Kang. Nah, jadi liriknya dibuat oleh Mas Bian. Musik dan aransemen musik dan vokal dibuat oleh sahabat kita namanya Felicia Lase. Dia musisi, tinggal di Melbourne. Kang Asep udah denger kan karyanya, gila keren kan itu, merinding sadis banget, sadis. Teman-teman wajib nonton ya. Sementara site yang lain sih bisa. Nah, teman-teman, hari ini sangat spesial banget karena kita akan ngobrol tentang satu karya puitik banget. Kenapa puitik? Karena memang karya ini adalah antologi puisi ya. Seperti tadi saya sudah bilang, antologi ini berjudul Bidadari Sekar Langit. Karya 7 bidadari dan 3 jajak. Iya, betul. 3 jaka. Dan jaka bencana. Kita sebutnya jaka bencana ya Kang? Oke. Oh. Dalam peran itu loh. Ya. Ke-10 teman ini menamakan dirinya sebagai geng Sumuks dan mereka adalah monitor ya? Kayaknya tadi ada deh. Ada ya? Doa sebagai tokoh spiritual. Doakan semoga hari ini cerah dan sinyal lancar-lancar aja. Aduh, itu diijabah itu kalau doa yang gitu. Betul. Uniknya di antologi puisi ini seperti membawa satu tema yang khas banget, yang tersendiri, yaitu tema Sumuks ya. Begitu ya Mbak ya? Iya, benar Kang Asep, tema sumuk. Nah, sehingga namanya pun ini dinamakan sebagai antologi puisi Sumuks. Nah, sebelum kita masuk ke isi, saya mau tanya dulu, kenapa sih ini disebut dengan antologi puisi Sumuks? Dan coba ceritakan, walaupun mungkin waktu dan pernah bahas tentang ini, tapi nggak apa-apa refresh aja karena barangkali ada beberapa teman yang baru itu. Silakan. Ini salah satu penulis dari bidadari itu ya, dari ini. Oh iya. Iya. Pertama-tama nih saya mau minta maaf dulu ya untuk para teman-teman yang udah join. Mohon maaf kalau bidadarinya ya gini-gini aja sih gitu, nggak kayak bidadari yang dibayangkan. Tapi karena menulis itu bebas kan, kita mau jadi apa aja Kang Asep ya, kita mau jadi apapun, jadi tokoh seperti apapun dalam tulisan kita, ya udahlah kita mentokin aja sampai mirip kita jadi bidadari, nggak usah kayak Miss Universe atau apa, tanggung itu, mendingan bidadari sekalian. Jadi 7 cewek, 3 cowok dari The Writers Batch 2. Kita kan ketemunya nggak kenal nih sama sekali, ini 10 orang ya, dipertemukan di kursus penulis online atau pelatihan menulis online yang diasuh sama Om Bud dan Kang Asep. Ada Kak Devina juga di situ. Dari kita dari 10 orang itu paling sering berinteraksi nih di Facebook ya, di antara di wallnya siapa kita sering baku puisi. Kalau ada yang kirim ini puisi apa, kita balesin. Nah, terus si puisi itu tuh kebanyakan kok baunya bau sumuk terus gitu, bau
bawa kesana terus gitu kan. Terus rasa-rasa sumo terus gitu puisinya, sampai satu hari gitu ada satu puncaknya di 12 November kalau nggak salah itu ya, di wallnya salah satu teman kita, Raras tuh, yang sekarang suka kita panggil ketua kelas. Itu kita berbalas puisi sumunya udah kayaknya udah kedolan gitu loh Kang. Kalau dulu kata Kang Asep ngajarin kan kita ada tombol dol ya untuk tombol on untuk nulis puisi menulis sesuatu. Nah ini kayaknya udah pada dol nih gitu tombolnya. Wah, akhirnya kita merasa sedikit nggak nyaman. Udah deh kita bikin grup aja khusus untuk ini. Bikinlah kita WhatsApp grupnya 12 November itu, lalu kita berencana bikin buku, dan temanya karena sudah dimulai dengan yang sumu-sumu kayaknya semua interestnya ke sana. Ya udahlah kita bikin puisi sumu aja, jadi antologi puisi sumu kira-kira gitu. Nah, sumuk itu kan kalau dalam bahasa Jawa artinya gerah ya. Tapi ada nilai konotasi ke arah gairah ya. Gairah tinggal tambah gairah. Iya. Iya, mirip ya bunyinya ya. Iya betul. Itu jadi gitulah gairah. Gimana Kang? Apakah ada aspek konotasi gairah dalam pengertian penyampaian dan makna, misalkan ya kalau pakai bahasa seksual misalkan, atau gairah kita kreativitas, semangat hidup, cinta, apa namanya, imajinasi. Kok Kang Asep agak ragu-ragu gitu ngomong seksualnya itu kenapa ya? Ini ada usia 9 tahun nih. Oh iya ya, semoga nggak ada ya yang dibuat 21 tutup. Oh iya, nah, ini terkhususkan usia 21 tahun plus ya, di dalamnya ada tulisan. Ya, ada warning di dalamnya khusus untuk 21 tahun ke atas. Ngerti dong kalau udah ada tulisan kayak gitu. Berarti itu sekitar sana itu seksualitas, sensualitas, terus kira-kira tentang. Nah, kalau penulisan ini semuanya bukan hanya tentang itu sih sebenarnya, walaupun kebanyakan tentang itu. Dan kita punya 4 kategori nih waktu awal dulu, tentang hasrat, cemburu, rindu, dan setia. Nah, si 10 orang ini nih, kita gimana nih, apa aja ya tema besarnya dari buku kita untuk mempermudah penulisan puisi. Kita bikin di 4 subkategori itu, ngumpulin lah, kalau nggak salah cuma seminggu 2 minggu loh Kang. Kita ngumpulin, mungkin karena udah pada sumuk semua ya penulisnya, jadi gampang nulisnya. Apa tadi, hasrat, cemburu, sama satu lagi apa? Hasrat, cemburu, rindu, dan setia. Oh, rindu dan setia. Pantesan ya, saya misalkan sempat baca satu puisi, ketika puisi yang berikutnya juga misalkan tema setia, semuanya bicara tentang setia ya, karena memang sudah ditentukan temanya gitu ya. Iya, gitulah, ditentukan dulu temanya, kemudian kita setor puisinya kita komunikasi kebanyakan pakai WhatsApp, semuanya kita nggak pernah tatap muka terus sampai buku itu selesai disusun, kebanyakan dari WhatsApp. Nah, habis itu dikumpulin baru dibikin narasi untuk menjahitnya. Nah, narasinya sendiri diawali digagasnya sama Raras, tapi diperkaya, dilengkapi sama teman-teman yang lain juga. Tuh. Oke. Jadi si narasi itu juga memang tidak ditentukan oleh salah satu orang yang membenang merahi sekian puisi itu ya, tapi memang itu hasil diskusi hasil bersumuk pria 10 orang itu ya. Iya, benar, hasil bersumur ya kita, jadi sambil gerah-gerahan gitu kan tiap hari nulis ya Kang. Jadi 10 yang itu yang punya ide benang merahnya kayaknya Raras deh waktu itu, tapi terus dilengkapi sama semuanya. Nah, challenge-nya justru di situ kan, kita nggak kenal, masing-masing store puisi atau ini mau dibikin apa, cuma punya tema kayak gitu. Terus challenge-nya adalah membuat gimana si narasi itu, emang ini kan rada aneh ya Kang bukunya ya, prosa tapi puisi gitu ya Kang. Iya betul. Kayaknya, nah itu keunikan buku ini juga ya, itu antara prosa sama puisi, tapi mudah-mudahan bisa dinikmati dua-dua bentuknya itu ya Kang. Oh iya, itu justru menjadi satu keunikan tersendiri. Barusan tadi kita bilang ini Arena 21 Plus, ternyata ada yang nongol nih. Saya sapa aja nggak apa-apa ya. Akila Sahjana. Selamat datang. Nggak apa-apa
tahun, jadi di bawah 21 tahun ya. Gitu ya. Anak yang sangat kreatif banget, dia salah satu penulis yang imajinasinya juga keren habis dan masih 9 tahun usianya. Ada nih barisan nomor. Oh ya, yang kemarin tadi ditulis ya. iya kemarin sempat ada di storytelling Om Budiman Hakim ya. Iya, saya sempat baca. Mungkin untuk teman-teman yang belum sempat membaca Bidadari dari Sekar Langit ini, kenapa tadi Emma bilang ada narasinya? Jadi perlu saya jelaskan bahwa dari sekitar 62 puisi yang diproduksi oleh 10 teman-teman geng Sumuk ini, dibenang merahi masing-masing puisi itu oleh sebuah narasi ya, Emma ya, kira-kira seperti itu. Iya. Sehingga menurut saya ini menjadi satu keunikan tersendiri, karena tiba-tiba orang menjadi, ini sebenarnya prosa, fiksi yang bergenre prosa atau fiksi yang bergenre puisi gitu ya. Iya, gitu ya kan. Tapi justru gitu ya kan. Menurut saya keunikannya itu di situ. Nah, kalau di dunia branding itu kan sebuah produk itu ketika menjadi satu brand itu karena mereka dia punya satu ruh yang dinamakan unique selling point ya. Jadi USP si brand kita itu harus memiliki alasan kenapa harus dibaca oleh orang lain yang berbeda dengan brand lain gitu. Itu yang namanya unique selling point. Unique selling point. Unique selling point. Dan jadi ada satu kebaruan di situ. Ada satu yang unik yang tidak dimiliki oleh kategori yang sama gitu. Dan ini keunikannya itu adalah antologi puisi Sumuk ini puisi prosaik gitu, puisi yang dibangun oleh satu cerita menarik, dan menurut saya cerita-ceritanya juga asik. Ya, alhamdulillah. Mungkin sedikit dikasih sinopsis kali ya untuk pembaca yang calon pembaca yang belum sempat baca ini. Kira-kira narasinya itu seperti apa sih? Ceritanya itu seperti apa? Iya, kasih intipan dikit ya Kang ya. Betul, wajib itu. Nggak boleh jadi spoiler tapi ya. Oke, jadi untuk memang ini satu keunikannya adalah mungkin buat teman-teman juga, mungkin teman-teman penulis ya yang belum pernah nulis buku, saya juga ingin menjadikan buku ini motivasi bahwa menulis buku tuh ternyata nggak seserem dan sesusah yang kita bayangkan, bahkan fun aja gitu. Jadi ini buku kita buat dengan senang-senang, walaupun ada sebel-sebelnya juga sih, namanya 10 orang yang nggak kenal kan tiba-tiba ketemu di sosmed terus sok-sok mau bikin buku lagi gitu bersepuluh, padahal siapa dia. Nah tapi nggak sebanding lah apa yang kita alami drama-drama nggak enaknya itu kecil seujung buku kalau kita bandingkan dengan proses kreatif kita yang terus menggelinding itu seperti bola salju yang nggak berhenti itu menyenangkan banget Kang. Nah dari sisi sinopsis ya, kalau teman-teman dari ini yang Dewi D yang bikin komen katanya sebuah karya yang tidak biasa gitu loh, teman-teman bisa baca di belakang ya. Nah, di sini merupakan karya yang tidak biasa. Untuk menikmatinya kita perlu menerabas batas-batas konvensional gitu kata Dewi D ya. Dewi D aja nulis gitu. Nah berarti teman-teman harus buktiin tuh bener nggak Dewi D ngomong kayak gitu. Kang Asep juga bilang ini tidak biasa suhu kita. Om Bud juga, Om Budiman juga melihat ini suatu bentuk karya yang tidak lazim ada atau nggak biasa adanya. Nah, jadi begini, ceritanya tentang 7 bidadari yang sedang menikmati suasana di Sekar Langit. Nah, Sekar Langit itu suatu tempat ya, ini semua ceritanya antara bumi sama langit semua nih Kang. Betul. Jadi ini kalau ditanya ini di bumi atau di langit, nah cuma kita yang tahu ada yang di antara bumi sama langit ya. Transit. Nah, jadi kita lagi kita terusik oleh kedatangan 3 manusia
Ketika COVID-19 belum berjangkit ya. Belum tuh Kak, udah terganggu duluan sama Jaka ini daripada sama COVID. Nah, tujuh bidadari itu ada yang namanya Janea, Arpia, Alina, Feba, Maya, Junita, Rubilia. Kita akhirnya suka sambil panggil nama itu ya, udah nama bidadarinya nih Kak. Sampai sekarang ya? Bidadari kan? Iya. Dan Emma adalah bidadari Feba ya? Feba. Ya. Nah, memang ya karakter itu tuh fiktif sebenarnya ya, tokoh-tokoh tuh fiktif, cuma kita ambil dari karakter masing-masing orang atau profesi atau hobinya, ada terinspirasi dari situ juga. Misalnya si bidadari Maya itu bidadari penyembuh, beliau itu profesinya bidan apa perawat sih, perawat tuh yang di Jogja, perawat. Terus ada yang Rubilia itu penata berlian, karena dia bankir gitu kan. Kita tokoh-tokoh itu ambil dari situ gitu. Aku katanya ya bidadari eventi karena aku IO atau profesinya event. Betul Iya, menarik gitu kira-kira. Nah, lucunya nih karena kita jadi sering rancu nih, kadang-kadang kehidupan kita cerita di novel itu kadang-kadang mempengaruhi kita juga nih Kang, kehidupan sehari-harinya gitu. Kadang-kadang juga nggak tahu ya, menurut Kang Asep gimana ini, apa yang kita tulis itu kadang-kadang masuk ke dalam dunia nyata. Kadang-kadang kita sebel ada yang namanya si Jaka tertentu gitu, kok jadi gitu beneran sih dia gitu, ke bawah gitu Kang. Ya, sebelum saya kasih sinopsis nih, aku mau nanya duluan ke Akang. Oke, perlu dijawabin deh. Kenapa? Ya benar, ya perlu jawab dong Kang. Kenapa kok bisa jadi kayak masuk gitu ke dalam cerita ya Kang? Ke dalam dunia realitas, cerita yang mempengaruhi dunia realitas atau dunia realitas yang mempengaruhi cerita? Dua-duanya? Cerita yang mempengaruhi dunia realitas. Kadang-kadang kita sampai kayak gitu. Oh iya tuh, komplain Maya bilang dia bukan perawat, dia bidan. Oh iya, maaf Valen, maaf. Oh iya, ada tertulis ya di situ. Tadi sempat hilang suaranya, jadi hanya ping aja gitu. Tadi pertanyaannya gimana? Kita kan karakter atau penokohan itu memang fiksi atau memang ya fiktif lah ya, tapi berdasarkan karakter, hobi atau profesi atau apa yang dari informasi yang real. Nah, jadi terus dibuatlah cerita. Nah, ketika ini proses pembuatan cetak lah, promo ini tuh banyak drama-drama juga tuh kan, biasanya kita bersepuluh, tapi itu serunya, itu jadi dinamika. Terus kadang kita juga sampai sering mikir, kok banyak ya dalam cerita itu yang mempengaruhi kehidupan kita gitu loh Kang. Bisa gitu ya? Sangat bisa. Jadi saling interaktif, udah kayak dunia digital aja interaktif ya. Jadi ada dua orang, satu filsuf, satu lagi teoretisi sastra dari Malaysia yang bilang, kalau filsuf itu bilang begini, bahwa karya itu baik puisi, novel, prosa dan sebagainya itu di dalamnya itu ada yang namanya fungsi mimesis katanya. Jadi itu adalah cermin dari kehidupan. Jadi masuk akal sekali seandainya misalkan kayak tadi Valen bidadari tabib ya, karena itu relate dengan profesinya sebagai bidan. Kemudian Feba bidadari eventi karena relate dengan profesinya sebagai event organizer misalkan, dan sebagainya. Dan saya dalam tanda petik bahkan mencurigai cerita-cerita di dalamnya pun itu sekian persen diantaranya sangat merepresentasikan realitas hidup gitu. Makanya sebentar lagi bakal saya bedah ini, misalkan tentang hasrat, cemburu, setia dan sebagainya. Itu sekian persen, apakah 0,001 kan, itu merupakan representasi dari realitas hidup dunianya gitu. Kang, ya? Betul, itu yang bilang ada dua orang. Satu filsuf, saya lupa namanya, Socrates atau Aristoteles, yang menyebut teori fungsi mimesis itu bahwa karya adalah cermin dunia nyata. Yang kedua ada namanya Muhammad Saleh Saad, dia senior saya kebetulan, akademisi dari Malaysia. Dia bilang gini,
bahwa karya itu adalah X plus Y, pengalaman plus imajinasi sama dengan fiksi. Oh, nah lo nih para Bida dan Manu gimana nih? jadi memang seperti itu, bahwa apa yang kita tulis adalah representasi dari realitas sosial kita keseharian gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan Bidadari Feba ini, apakah bisa terjadi sebaliknya, karya mempengaruhi kehidupan real gitu ya? Iya. Nah kalau itu belum ada ahli sastra baik akademisi ataupun siapa yang membahas soal itu. Tapi saya berkeyakinan bahwa puisi sangat memengaruhi aspek real kita gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan tulisan itu berpengaruh terhadap mental kita, itu pasti banget. Itu sebabnya kan ketika kita menulis sesuatu kan kita harus menulis sesuatu yang katanya dalam tanda petik baik-baik terus, karena apa yang kita tulis pasti memengaruhi state mental kita gitu. Jadi untuk yang kedua, hipotesis saya karya bisa memengaruhi kita. Mungkin pernah lihat ini, tapi berbulan-bulan untuk keluar dari pengaruh perannya sebagai pemeran Basic Instinct yang benar-benar dia tergila-gila kan ya dengan cerita itu. Dia harus merecovery-nya, berdiskusi dengan psikiater dan sebagainya berbulan-bulan gitu untuk kembali ke Michael Douglas asli. Iya. Oh gitu. Itu bisa kita simpulkan bahwa karya bisa memengaruhi kita kalau kita tidak mengkontrolnya dengan baik ya. Iya gitu ya. Berarti bisa terbawa ya Kang ya ke dalam kehidupan real kita. Kalau under control ya. Terbawa si tokoh-tokoh itu. Betul. Ya lanjut ke sinopsis. Ntar lupa sinopsisnya. Oh iya lupa. Oke, jadi kita si para bida 7 bida ini sekali lagi ya, bidanya ini bayangkan yang cantik-cantik aja yang ada di dalam video klip. Oh ya teman-teman bisa lihat video klip tim songnya itu di sosial media kami. Nah 7 bida ini kita terganggu dengan kedatangan 3 manusia yang mau mengganggu tempat kita main yang namanya Sekar Langit itu. Nah lalu kakak paling tertua kita, Janea itu bidadari tertua yang paling bijak. Dan dia deh kalau puisi-puisi dia nanti lihat deh, Janea itu diksinya wah luar biasa itu. Kakak Janea itu jago diksi dia, sama kalau yang Manu si Jaka Paksi itu. Itu akhirnya mendapat tantangan untuk melakukan suatu baku puisi namanya. Baku puisi itu siapa yang bisa memenangkan baku puisi itu lah yang akan mendapatkan Sekar Langit. Mau diapain nih? Ada suatu rencana jahat dari si para manusia itu. Nah selanjutnya nikmati setiap bukunya, lihat baku puisinya, saksikan siapa yang menang itu di situ, apakah manusia atau bidadari, dan bagaimana intrik-intriknya cara memenangkan dari baku puisi itu. Gitu, pancingan dan call to actionnya kuat banget nih bidadari eventing, karena biasa berpromo dalam satu event ya, mempromosikan ya. Event ya. Iya. Gitu lah, jadi bikin penasaran juga. Jadi lanjutannya silakan baca bukunya ya. Iya, silakan baca bukunya, itu seru sih gitu ya, bagaimana kita itu sebenarnya. Tapi gini Kang, jangan khawatir. Jadi kayak ada teman saya ini lagi baca juga, lagi join di kita. Awalnya dia sempat baca buku ini, buku apaan sih kok kayak porno gini bukunya, kok kata-katanya gitu ya gitu. Dia bilang, bikin testimoni ke saya, tadinya gue nggak mau baca nih buku, apaan sih? Katanya dia kan Islami gitu kan Kang, walaupun dia juga dia dari akademisi juga. Tapi pas gue baca, gue terusin, loh apa yang tadi aku bilang, dia baca kan mensok yang tadi aku bilang kok kayak saru gitu, terus kayaknya kayak porno, ternyata malah bikin gue nangis loh, kata dia gitu. Karyantri itu namanya yang tadi saya bilangin. Aku jadi nggak bisa berhenti Bama, katanya bagus tadinya, walaupun dia kayaknya agak apaan sih kok bukunya kok ngomongnya kayak gini, kok Emma tuh nulis puisinya aneh-aneh gini gitu lah. Jadi silakan dibaca lah puisi buku kami. Betul.
Betul. Ya, memang kalau melihat judulnya saja udah ada konotasi ke arah itu kan ya sebenarnya. Tapi kita terkait apa namanya komen salah satu teman tadi ya, kita mungkin harus beda antara dua terminologi pornografi dan erotisme. Kalaupun dalam sumux ini menyangkut apa namanya konotasi yang terkait hubungan antar manusia dengan jenis kelamin berbeda, ini saya lihat keseluruhannya itu dibungkus oleh satu apa namanya estetika tertentu yang pada saat kita membacanya yang hadir yang muncul adalah efek estetik gitu ya. Estetik. Jadi itu yang namanya erotisme itu di situ. Jadi gambaran-gambaran yang di deskripsikan itu menghadirkan satu persepsi puitik tersendiri, persepsi estetis tersendiri di kepala kita gitu. Sementara kalau pornografi itu berbeda, sangat verbal. Pornografi itu benar-benar satu deskripsi, satu keadaan yang sangat langsung dan tujuannya itu adalah membangkitkan gairah seksual secara verbal gitu ya, bukan secara persepsional. Jadi beda gitu, beda. Bedanya gitu ya, benar kan? Sangat beda. Makanya di dalam undang-undang pun tidak ada undang-undang erotisme, yang ada adalah undang-undang pornografi gitu ya. Jadi erotisme masih boleh ya, erotisme itu bagian dari pikiran kita masing-masing. Persis. Kira-kira seperti itu. Dan itu rupanya sudah, kata karya. Ini ada komen nih teman-teman Bidadari Peba, Karyantri ya. Benar Kang Asep katanya. Jadi Karyantri sendiri sudah membuktikan itu semua tanpa sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu ya. Iya Kang, karena kita di awal-awal juga kan sempat agak ragu juga, ini karya termasuk pornografi nggak ya? Terus sempat kita juga googling cari tahu apa sih definisi porno gitu kan di dalam hukum. Lalu kita sempat nanya juga ke suhu-suhu kita kan, termasuk Kang Asep, dan waktu Kang Asep jawab erotisme, udah aman, lanjut mari kita lanjutkan sumunya. Di sini ada barisan join juga nih, psikologi is us. Itu sahabat saya, seorang psikolog. Dia pasti jago soal terminologi erotisme dan pornografi, bedanya seperti apa. Selamat datang Mbak Abri. Silakan join juga ya di IG-nya psikologi is us namanya. Menarik, ada banyak bahasan tentang psikologi ya. Psikologi is us, oke. Nah, terkait dengan tadi fungsi mimesis, bahwa karya itu cerminan dari dunia realitas nyata gitu ya. Kita mungkin masuk ke ini nih. Apakah betul bahwa apa yang ditulis kumpulan bidadari Sekar Langit ini sebenarnya itu adalah curahan dari pengalaman real para penulisnya dalam konteks ini, karena yang hadir hanya Bidadari Peba, hanya Emma. Terpaksa ini harus menjelaskan gitu. Boleh menyangkal ya, karena bisa saja pure fiksi gitu ya. Iya. Kan yang aku tahu nih Kang, tadi baru ngobrol juga sih, apa yang kita tulis itu sebuah karya itu kan pasti paling tidak kita mendapat satu inspirasi dari apa yang kita alami, apa yang kita lihat, atau yang teman kita alami, atau kita baca, kita tahu ya kan gitu kan. Kebanyakan sih mungkin beberapa teman-teman saya dan beberapa teman-teman juga menulis puisi ini kan hasil dari rasa dan pengalaman kami yang kami alami gitu kan. Kemudian terus ditambahlah biar ada sedikit gimana, tambahin konflik-konflik, tambahin sana sini biar tambah seru dibacanya. Nah, kalau saya sih saya tuh cuma saya store 6 puisi kalau nggak salah. 6 itu ya kebanyakan memang apa yang saya alami sih Kang. Ini udah mulai ditelanjangin nih. Saya jadi kalau ini bukan ditelanjangi, ini menerima sendiri.
jujur dong, harus jujur dong. Harus jujur ya, kalau nggak ntar kecewa ya viewers kita. Oke. Iya. Oke. Gitu kan. Kebanyakan dari apa yang kita alami dan rasakan, kalau ditambah sedikit-sedikit bumbu-bumbu biar lebih di cerpen, kita bisa mewakilkan diri kita lewat tokoh tertentu ya. Tapi puisi itu biasanya jauh lebih personal daripada novel dan dan cerpen. Jadi bisa dikatakan bahwa puisi itu adalah ungkapan gitu ya? Ungkapan pribadi. Waduh. Oh gitu ya, Kang. Tapi di sini si penulis bisa bicara seperti bahwa ketika karya saya sudah dilempar keluar, maka karya saya itu adalah satu teks yang sudah terpisah dari diri saya. Dia punya kehidupannya sendiri gitu. Para kritisi pun beranggapan seperti itu. Itu namanya kaum intrinsik namanya tuh. Jadi orang yang menilai puisi itu benar-benar puisi sebagai teks yang lepas dari pengarangnya. Nah, itu kalau di dalam filsafat strukturalisme, jadi melihat karya itu sebagai struktur yang tersendiri gitu. Nah, tapi jangan salah, ada juga kayak sebenarnya saya lebih mempercayai yang kedua ini nih. Ada yang namanya untuk menganalisis sebuah karya itu pakai pendekatan biografis namanya. Jadi kita akan jauh lebih paham membaca puisi misalkan dengan kita menelaah siapa pengarangnya, kayak gimana kehidupannya, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada dua pendekatan ya. Hubungannya. Ada dua pendekatan. Betul. Oke. Dan kedua aliran atau pendekatan ini sampai sekarang berkelahi terus. Termasuk ketika terjadi friksi antara waktu zaman dulu kelompok Lekra tahun 65-an ya, kelompok Lekra yang berafiliasi ke PKI dengan kelompok Manikebu yang berafiliasi ke kebebasan berekspresi gitu. Nah, kalau kelompok Lekra, orang-orang yang kesenian dan kebudayaannya berafiliasi ke PKI, itu pendekatannya yang sangat geografis tadi, bahwa karya itu harus hadir dalam kehidupan nyata gitu, kehidupan sosial. Betul. Bahkan harus menggerakkan orang, karya itu harus menggerakkan orang katanya. Nah, kalau yang kelompok satunya lagi disebutnya kelompok Manikebu gitu ya. Dia itu prinsipnya humanisme universal. Jadi tentang kemanusiaan, bahwa dia berkeyakinan bahwa karya itu adalah ekspresi diri gue udah gitu, nggak perlu harus terlibat dan punya tanggung jawab sosial dan sebagainya gitu. Karya adalah ekspresi seni gitu, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kalau dalam bahasa terus Ubud, aja menjelasinnya panjang ya, biar saya jadi nggak usah ngejelasin. Oh enggak, ini berhubungan ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mau pakai pendekatan biografis untuk membahas satu puisi Emma nih. Judulnya Iya, Kang. Judulnya Cawanku Surut. Boleh dibacain nggak? Gitu ya, Kang. Yang itu banget ya, Kang. Oke. Damai ini lagi membahas tentang buku puisi gue, buku puisi rame-rame sama teman-teman. Ada teman sahabat aku tuh Damai Bintang. Oke. Saya sebenarnya nggak terlalu pinter baca puisi nih, Kang. Nggak apa ya? Baca puisi natural jauh lebih bagus dengan cara saya ya. Oke. Ya. Cawanku Surut oleh Feba. Teringat dulu hasrat kita, tak dapat terlambang terkata, mampu melengkungkan keris sang empu. Panas, membara, menggebu, menderu. Ciuman setiap akhir jumpa seperti mau ditinggal mati.
saling meliuk lidah, menghisap, memagut, bak hewan buas bergelut. Betisku karena berjinjit, melayang tubuhku dalam dekap eratmu. Pandanganmu gemas, mata menyipit. Kamu tahu ini bagian kesukaanku. Sejak cincin melingkar di jari, jarimu langka meraba lagi. Berangsur tangan kuatmu tak mendekapku. Jangan biarkan cawanku surut. Aku ingin cinta kita tetap terlarut. Besok akan kusulut hasratmu. Kusiapkan obor besar untuk senjata dengan lingerie hitam berenda. Hasrat yang takkan pernah mereda. Gitu deh kan. Dong teman-teman di komen. Ya, terima kasih. Ya, sebisanya ya, adanya. Keren. Ya, thank you. Saya tertarik loh dengan beberapa eksplorasi diksinya gitu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, ini masuk ke dalam teori tadi ya, bahwa karya itu adalah mimesis. Bahasanya Iya, saya mimesis ya, gitu ya, bahasanya gitu-gitu ya? aja deh Kang. Tapi Kang, daripada ngebahas itu mendingan aku alihin, ada kuis loh 3 Kang. Oh begitu. Oh boleh. Lebih menarik mana nih, menelanjangi apa mau ada kuis? Ayo Kang, Boleh. ada hadiahnya. Kuis dulu, habis itu menelanjangi. Kuis dulu. Masih juga ya tetap. Iya. Oke, kita juga masih ada bahasan tentang itu Kang Asep, video klip kita nanti Oke. baca. Ya. Yap. Oke, sebelumnya nih teman-teman, kita punya tim song. Jadi kita tuh fantasi kita tuh udah nggak liar ya. Fantasi kami setinggi-tingginya lah sih. Sampai kita waktu selesai itu terus baca sendiri bukunya pas sudah selesai. Jadi kayaknya bikin drama musikal, semoga bisa ya ada bikin drama musikal. Terus siapa tahu ntar ada yang mau bikin film ya, gini terus yaudah deh bikin tim song lah, bikin tim song gitu kan. Nah akan gitu bahwa ada tim song, terus ada musikalisasi puisi, habis itu bikin klipnya. Dan itu yang saya catat banget dari omongan Om Bud ya, waktu itu guru kita juga selain Kang Asep, bahwa buku ini hanya bentuk awal dari suatu kreativitas yang akan membawa kita ke kreativitas yang lain gitu ya ternyata Kang ya, emang mancing ya. Betul. Nah, jadi integrated kalau dalam bahasa komunikasi itu. Integrated ya. Sampai akhirnya kita punya merchandise-nya nih. Kalau teman-teman mau pesen juga monggo, jadi merchandise lucu ini buat minum kopi, ada puisinya. Terus ada kaosnya juga ya kan. Nah, ini juga nih yang akan jadi akan aku jadiin giveaway, jadi hadiah ya. Ada keponakanku yang cantik Indri join. Itu juga pengen jadi penulis kan, katanya puisinya